kita lihat dari awal, semua pernyataannya tidak stabil. Jadi ini juga mungkin pada saat ini dia mengatakan demikian, dan ini juga dipengaruhi oleh sekarang. Kalau kita lihat kan masalahnya sudah ricuh ya. Jadi uang itu digunakan untuk pengobatan mata. Tapi ternyata akhirnya digunakan oleh Agus untuk peran lain. Jadi di sini jelas Agus juga ikut salah. Sekarang kita lihat dari donaturnya. Donaturnya salah nggak kalau diberikan untuk pengobatan lalu tidak diberikan. Walaupun untuk donaturnya ada kecurigaan, kenapa uang itu kemana? Jadi harus carikan jalan keluar bahwa tidak sampai menjadi kecurigaan bahwa donatur itu akhirnya membatalkan dan masukkan uangnya untuk keperluan pribadi. Itu harus dibuktikan kan? Jangan ini disalahgunakan karena Agus memang melakukan kesalahan. Dari Agus sendiri bagaimanapun juga melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau donaturnya akhirnya tidak rela karena Agus dalam melakukan kesalahan tetap ngotot terus, harus bagaimana? Jadi harus ada jalan keluar kan. Jalan keluarnya apa? Apakah Agus tetap diberikan? Kalau Agus tetap diberikan, donaturnya akan kecewa. Ya karena kenapa akan diperlukan untuk mata dan akhirnya donaturnya sudah kesal. Jadi sebetulnya kalau ini suatu pemberian sukarela, itu jangan langsung diperkarakan. Ini yang jadi persoalan. Kalau ini suatu sukarela, kita himbau. Oh, saya kesal, saya nggak jadi. Kita coba untuk menghimbau dulu. Tapi kalau nanti himbauan itu semua tidak berhasil, baru kita pikirkan untuk langkah berikutnya. Tapi bukan, oh ya, kamu salah, udah, saya lakukan gugatan. Itu yang jadi persoalan. Jadi Ibu membaca secara mental atau psikis ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu, yaitu apalagi yang namanya Novi yang dilaporkan ini. Ya, jadi kita bayangkan seorang yang sudah ingin memberikan suatu donasi, akhirnya dia ditekan kan. Apakah dia dengan penekanan itu dia mau nggak dalam hatinya memberikan? Kalau dia tidak ditekan, tapi ya supaya kasihanlah, nah barangkali dia akan bersikap lain. Apakah bersikap memberikan sebagian atau tetap diberikan? Tapi kalau sudah ditekan, kita bayangkan seorang donatur ditekan, ya pasti akan kesal. Ya itu bukan masalah donatur juga, yang mencanangkan itu, yang menggagas itu juga dengan program si Agus yang kita anggap mau-maunya atau gimana. Jadi pertama baik ini sudah ya diingkari oleh Agus. Setelah diingkari, akhirnya terjadi perdebatan yang sangat panjang. Terjadi masalah yang sifatnya sudah mau dengan sistem pengacara dengan gugatan. Itu kan sudah sesuatu yang akhirnya membuat seorang donatur sangat kesal. Dan dia juga tergantung pada pemberi-pemberi donasi yang lain kan. Dia hanya pengurus. Bagaimana? Dia kan juga akan menanyakan pada pemberi donasi itu harus bagaimana. Mereka kan juga berpikir juga kalau terlalu ditekan, mereka juga mungkin kurang rela. Terutama yang kita perlu monitor ya, dari yang membuat konten itu Denny Sumargo juga merasa udah waktunya lah ini saya lempar ke NTT karena itu sudah membaca bahwa ada tekan-tekanan dan ada mohon-mohon yang nggak masuk akal ya. Ya jadi terserah diberikan kemana, tapi terkesan dia tidak rela dengan segala penekanan yang ada. Sampai semua bergantian datang dan seolah-olah menginterogasi dirinya. Itu sudah menjabarkan sudah pantas atau tidak pantas secara Agus sendiri. Kalau dari Agus kita bayangkan bahwa dia itu tidak stabil, tidak ada suatu konsistensi. Jadi pada saat awal dia juga mengatakan, oh ya
saya BPJS saja. Ini uangnya dipakai untuk keperluan lain. Sekarang terjadi hal yang sama kan. Uangnya tidak diberikan. BPJS dia juga bisa dapat kan. Jadi kalau dari segi logika dia, mestinya ini sama. Tapi sebetulnya bukan itu. Dia itu tidak konsisten. Jadi pada saat itu dia beranggapan, oh ya biar untuk rumah. Tapi pada saat lain dia berpikiran berbeda lagi. Sama seperti apa yang dia lakukan dalam apa yang dikemukakan tentang matanya. Oh matanya buta, akhirnya matanya ternyata bisa melihat. Terus nanti ada kejadian waktu dia menengok ke Alvin Lim, akhirnya juga bisa jalan kaki. Jadi kan ada hal-hal yang aneh pada dirinya. Jadi belum tentu kita tidak tahu dia berpikiran bagaimana. Lalu juga pada saat sejak sebelumnya, pada saat dia disiram, itu juga dia sudah memikirkan kan semua risiko yang akan dihadapi. Cuma tidak bisa mengendalikan emosinya. Ibu bicara risiko, ini banyak berkomentar soal gua nggak butuh duit karena harga diri warga. Itu gimana Bu? Menilai dari kata harga diri nggak butuh duit. Sekarang kita lihat. Jadi di sini kembali ke saat ini mengatakan tidak butuh duit. Sebelumnya lain lagi. Jadi berubah-ubah. Kata-kata yang mana harus kita pegang untuk menentukan apa pemikiran dia yang sebenarnya. Jadi gitu ya. Jadi buat saat ini dia akan masuk-masuk dan memperkarakan bahwa dia merasa ya sana tidak digunakan lah. Padahal itu merasa itu ada konteks uang dia sendiri dan dengan tabel untuk pengobatan dia. Itu kan uang itu untuk pengobatan. Tapi dia sudah rela untuk digunakan untuk hal lain pada saat awal. Kan untuk rumah, untuk apa. Akhirnya berubah lagi. Jadi masalah utamanya kan dia tidak konsisten. Jadi kok tidak konsisten, saya juga ragu-ragu ada apa dengan pemikirannya itu. Apakah betul-betul, nanti kita tanya lagi, apa lagi yang dipikirkan. Tergantung juga pada keluarganya. Keluarganya mengatakan apa. Karena ternyata ada korelasi dengan keluarganya yang menggunakan uang itu. Dipersetingkan bahwa dia tidak terima uangnya dialihkan ke NTT dan dia juga akan melampaukan somasi yang membawa uang itu gimana? Secara metafisik gimana? Jadi kita tinggal konsekuen atau tidak dengan perbuatan dan kata-kata kita, konsekuen atau tidak dengan donasinya waktu itu untuk keperluan apa. Jadi kalau kita melihat orang misalnya, dia kecelakaan, kita bisa mengatakan, saya kasihan kamu jadi buta, saya berikan uang ini untuk kamu, sekalian untuk pengobatan. Tapi bisa juga uang ini untuk pengobatan. Maka dia sepakai untuk pengobatan kan? Tapi pertanyaan saya, untuk aku sendiri, dan uangnya sudah dialihkan ke SPT, dan dia berstatement bahwa akan mensomasi dan tidak terima uang ini bawa ke sana, secara psikis mentalnya itu memang karena apa? Apa karena dia labil atau gimana? Pada saat ini dia mengatakan begitu. Tapi kita lihat dari awal, semua pernyataannya tidak stabil. Jadi ini juga mungkin pada saat ini dia mengatakan demikian, dan ini juga dipengaruhi oleh keluarganya. Tapi untuk lain kali, mungkin dia mengatakan, ya nggak apa-apa dah. Kan kita juga nggak tahu, karena kalau itu hanya sekali terjadi perubahan pemikiran. Tapi perubahan pemikiran itu terlalu sering terjadi pada Agus. Tapi ibu melihat dari sekian tertentu orang juga, nah, ya kan, secara itu kecewa apa memang tidak labil? Saya lebih cenderung tidak stabil. Karena apa? Coba kita lihat, nanti tiba-tiba menangis, nanti tiba-tiba oh tidak masalah. Sekarang jadi kalau kita menilai bagaimana Agus dari pada saat yang bagaimana, pada awal, pada saat menengah, pada saat dia sedang menangis, atau pada saat setelah dia menang,
kan lain lagi. Bedanya sama kecewa? Bedanya Sama kecewa dengan tidak labil. ya, dia kan pada saat ini dia kecewa, tapi dengan ketidakstabilannya karena dia labil, mungkin pada saat lain dia berpikiran lain. Pengaruh dengan kecewaan dia bisa jadi nggak stabil atau gimana? Ya kita lihat dari apa yang terjadi dari awal. Saya nggak apa-apa, saya ke BPJS saja. Tuh, jadi lalu berikutnya juga kita lihat dia sampai menangis. Jadi menangis terhadap matanya kan lain lagi, berubah lagi. Kemudian ada lagi pengaruh dari orang yang membela Agus. Jadi berubah lagi. Kemudian dia dalam situasi yang berbeda, beda lagi. Waktu itu diambil alih orang-orang lain, dia tidak terlalu banyak ikut campur. Jadi benang merah ini Ibu secara visual melihat perilaku Agus sendiri dalam tanda kutip tidak ada kestabilan dalam arti tidak stabil itu. Kalau saya nilai jiwanya tidak stabil dan itu bisa dilihat dari sejak sebelum dia disiram air mata.